Kalau dari pandangan Pak Haji sendiri nih, bagaimana strategi dakwah dalam Islam terutama pada masa kini? Ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast siaran Ramadan kerjasama antara Talita Group dengan Bidang Bimbingan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Baru tepuk tangan yang meriah. Wow. Kembali lagi tentunya bersama saya Gias Givari selaku host yang tentunya nanti akan mendampingi pembicara kita yang luar biasa dalam obrolan santai kita sembari menunggu waktu berbuka ya, pastinya ngabuburit di sore hari ini. Di mana pembicara kita kali ini yaitu Bapak Dr. Haji Abu Siri, SAG MPDI. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Selamat datang kembali ya tentunya di podcast kita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu dan juga kita saat ini berada di awal Ramadan ya. Tak terasa ya setelah kurang lebih 1 tahun lamanya kita dapat kesempatan untuk berpuasa lagi. Iya, di podcast kali ini tentunya kita akan membahas mengenai strategi dakwah dalam Islam. Wow. Iya, tapi sebelum itu tentunya ya untuk menemani puasa kita di bulan Ramadan ini supaya memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan juga imun, kita tentunya perlu banget nih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tentunya disunahkan oleh Rasul. Salah satunya apa? Yaitu adalah madu ya. Karena madu ini akan menambah metabolisme tubuh kita, memperkuat imun tentunya juga, dan pastinya siap siaga selalu untuk menemani puasa kita selama bulan Ramadan. Dan bisa dikonsumsi baik ketika sahur maupun berbuka puasa. Jadi teman-teman dan pemirsa semuanya, jangan lupa untuk mengkonsumsi madu, terutama dari Talita Group ya. Oke. Baik, tentunya ini juga 100% halal. Iya. Madu asli Talita Group. Oke, balik lagi ke obrolan kita ya, Pak Haji. Jadi mengenai strategi dakwah dalam Islam nih gitu. Kalau dari pandangan Pak Haji sendiri nih, bagaimana strategi dakwah dalam Islam terutama pada masa kini ya? Ya, terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak strategi ya, banyak cara, banyak pola, banyak tempat. Selama bulan Ramadan ini kita melaksanakan beberapa dakwah di beberapa tempat, di media maupun bisa juga secara langsung. Itu bisa dilakukan. Bahkan anak-anak muda sekarang bisa dengan mudah itu membuat satu konten yang kira-kira tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu kemudian mencoba untuk berdakwah, memulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan terkait dengan apa sih makna puasa Ramadan itu, atau apa saja sih yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan, dan apa-apa saja amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sehingga konten-konten itu sebenarnya satu strategi untuk kalangan anak muda itu bisa berdakwah walaupun tidak menjadi seorang kiai, tidak menjadi seorang ustadz, tetapi memahami betul makna dan kandungan ayat Al-Quran, terus kemudian hadis-hadis atau pelajaran-pelajaran agama Islam, itu dibuatkan satu konten dan bisa berdakwah. Saya kira itu ya. Oke, jadi memang ternyata strategi dakwah saat ini tuh lebih mudah untuk bisa diakses dengan siapapun ya. Apalagi dengan adanya teknologi seperti sosial media, Facebook, Instagram maupun TikTok
semua bisa berdakwah. Akan tetapi tetap yang terpenting adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di momen Ramadan ini pun juga memang kita sangat dianjurkan untuk beribadah dan juga pastinya berdakwah. Apalagi ngebahas tentang gini ya, Ramadan, ya kan, bagaimana fikihnya, tips and trik puasa dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, Pak Haji, seberapa penting sih dakwah saat ini dengan pemanfaatan teknologi? Ya, tentu dunia sekarang itu berbeda dengan dunia terdahulu. Kalau dunia terdahulu itu kita berdakwah, ini harus ketemu dengan face to face, door to door, atau pergi ke musola dan lain sebagainya. Sehingga untuk dunia sekarang itu bisa beralih kepada dunia teknologi. Dunia teknologi itu kan banyak ya, bermacam-macam media-media sosial, media online, kemudian media televisi, ataupun media cetak, itu juga kita bisa berdakwah di mana saja selagi kita menyempatkan diri untuk biar bisa berdakwah. Saya kira di mana saja bisa berdakwah ya. Ya, tidak hanya di musola dan lain sebagainya. Memang selama bulan Ramadan ini kajian-kajian Al-Quran, kajian tafsir, kajian kitab-kitab itu berada di masjid, musola, kemudian majelis taklim, bahkan di madrasah-madrasah itu ada kajian-kajian semuanya dalam rangka untuk mengisi bulan Ramadan yang begitu mulia, bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, sehingga ini memang harus diisi dengan baik sehingga Ramadan itu tidak terlewatkan begitu saja. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Dan memang ternyata pemanfaatan teknologi ini sangat penting sekali. Sehingga kita semua pun bisa benar-benar memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi ngomong-ngomong juga terkait strategi dakwah tentang lewat teknologi. Bagaimana kalau menurut pandangan Pak Haji mengenai pengembangan ekonomi umat? Karena lagi-lagi kan kalau kita berbicara hidup di dunia ini kan kadang perlu pulus, Ustaz. Pak Haji. Betul. Itu gimana kalau dari pandangan Pak Haji? Iya. Dakwah sekarang itu kan tidak mesti memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat hanya terkait dengan ibadah gitu ya. Memang ibadah itu penting dan mencari ekonomi itu juga penting. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi ketika kita berbicara itu terkait dengan urusan keduniaan, ya itu seakan-akan kita akan hidup selamanya, tidak akan ada habisnya. Karena manusia memang dituntut untuk berikhtiar untuk mengembangkan perekonomian. Tetapi ketika kita berbicara dengan ibadah, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan kita sudah mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau meninggal dunia begitu ya. Ketika kita ingat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita hidup di dunia ini harus seimbang, ya, harus seimbang antara urusan mencari ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, ini harus seimbang dengan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Harus imbang. Kejar urusan duniamu, tetapi jangan lupakan urusan akhiratmu. Sehingga semua sama-sama dapat. Ya, dan itu juga nilainya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencari perekonomian untuk bekal ibadah, maka dia akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi teman-teman pemirsa semuanya, bahwa balancing atau keseimbangan antara ibadah secara keilmuan maupun juga kita perlu fokus ke perekonomian itu juga sama-sama penting. Karena ini adalah saling bahasanya itu adalah
memiliki sangkut pautnya gitu kan, saling menopang satu sama lain. Insya Allah dengan semisal ekonomi yang sudah cukup ya, bisa beribadah dengan fokus. Karena banyak sekali fenomena di mana ketika perekonomiannya itu mungkin sedang kurang baik, fokusnya malah di dunianya, bukan untuk beribadahnya. Maka dari itu teman-teman, pemirsa semuanya, kita harus bisa menyeimbangkan antara keduanya, baik itu ibadah maupun juga perekonomian. Kemudian ketiga Ustadz, saya juga ingin menanya Pak Haji terkait apa nih pesan kepada anak muda ya dalam memaksimalkan strategi dakwah yang Pak Haji sudah sampaikan, terutama untuk di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, strategi dakwah selama bulan suci Ramadan ini itu memang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kebermanfaatan selama bulan Ramadan ini betul-betul dapat terlaksana secara efektif. Karena begitu cepatnya waktu, bulan Ramadan ini kan hanya 1 bulan dan berlalu begitu cepat. Sehingga dengan demikian ini harus di-manage dengan manajemen waktu yang begitu baik. Sehingga ada beberapa tip yang harus dimanfaatkan oleh para pemirsa di rumah. Yang pertama adalah menentukan waktu. Waktu, memanfaatkan waktu kita dengan baik atau menggunakan manajemen waktu. Wal asri innal insana lafi husrin. Banyak orang yang hidup itu dalam keadaan merugi. Keadaan merugi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, manajemen waktu. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada paksaan, tidak ada orang yang mengultimatum harus melaksanakan, tidak ada. Tetapi kita harus dapat melaksanakan dengan dari dalam diri kita sendiri, dari dalam kita sendiri. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa itu dari dalam diri kita sendiri, karena puasa itu adalah ibadah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan dengan manusia, tapi langsung yang akan berurusan dengan Allah. Sumuli wa ana adzibih. Puasalah untukku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana adzibih, dan Allah nanti yang akan membalas. Karena tidak ada yang tahu orang yang berpuasa dengan tidak. Ada kalanya orang bibirnya dikering-keringkan, wah dikira puasa, tetapi sesungguhnya dia tidak puasa. Bisa saja itu terjadi. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah di bulan suci Ramadan ini untuk beramal, amal-amal kebaikan selama di bulan suci Ramadan. Insya Allah amal-amal ibadah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kebaikan. Masya Allah, tentunya amin ya rabbal alamin ya. Apalagi di momentum Ramadan ini pastinya kita harus memaksimalkan untuk beribadah dan juga berdakwah sesuai dengan lingkup kapasitas yang kita miliki masing-masing. Dan juga tentunya teman-teman pemirsa semuanya jangan lupa untuk menemani puasa kita di bulan Ramadan ini supaya daya tahan tubuhnya kuat, imunnya juga kuat, apalagi sambil bekerja maupun sekolah dan juga kuliah untuk mengkonsumsi madu karena madu merupakan salah satu minuman ataupun kita bisa bilang obat juga obat herbal minuman juga bisa yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, bisa diminum baik itu ketika lagi sahur maupun berbuka. Dan ingat, kalaupun belum ada madu di rumah, bisa langsung pesen madu dari Talita Group pastinya tak terasa memang telah banyak sekali obrolan yang kita bahas di podcast yang Ramadan kali ini bersama Bapak Haji Abu Siri. Tentunya ini saja mungkin bisa kita diskusikan Ustadz Bapak. Dan mungkin untuk episode berikutnya pastinya ditunggu dan jangan lupa untuk subscribe di Tali Kata Podcast
Itu saja yang bisa kita obrolkan. Saya Ges Givari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.